Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu anggota PADEL. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat dan dalam berkat anugerah Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena dalam pimpinan Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan bersama. Walaupun kita tidak bisa saling bertatap muka satu dengan yang lain, kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita percaya berkat Tuhan ada untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam anugerah-Mu hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman Tuhan, kami tidak akan bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami bersyukur, walaupun kami berada dalam keadaan yang jauh satu dengan yang lain, tapi kami bersyukur karena Tuhan hadir dalam persekutuan ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan berbicara untuk kami semua. Kami diberkati, kami dimampukan melakukannya, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Filemon dan Onesimus, memulihkan hubungan yang retak. Dua tokoh inilah yang akan kita lihat bersama dalam perenungan kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari kitab Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan atau perenungan kita pada hari ini adalah memulihkan hubungan yang retak. Mungkin kalau ditanyakan kepada kita semua, pernahkah kita mengalami suatu hubungan yang retak? Pasti di antara kita semua berkata pernah ya. Saya rasa semua kita pasti pernah mengalami hubungan yang retak. Entah itu dengan anggota keluarga, atau dengan teman dalam pekerjaan, atau juga mungkin dalam anggota persekutuan. Kita mungkin pernah mengalami hubungan yang retak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatasi hubungan yang retak itu? Inilah yang akan kita renungkan bersama dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, latar belakang kitab ini adalah bahwa telah terjadi hubungan yang retak antara Filemon dan Onesimus. Siapakah Filemon? Filemon adalah seorang tuan yang sebenarnya cukup berada. Dia seorang yang kaya. Sedangkan Onesimus itu adalah budak atau hamba yang telah dibeli oleh Filemon di pasar budak dengan harga yang lunas. Nah, kalau dikatakan dengan harga yang lunas itu berarti bahwa Onesimus itu adalah milik sepenuhnya dari Filemon. Bapak Ibu yang terkasih, namun suatu saat terjadi masalah di antara kedua mereka. Onesimus pada waktu itu telah merugikan Filemon. Dan karena dia telah merugikan Filemon, maka akhirnya dia melarikan diri dan meninggalkan rumah tuannya itu. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan Filemon dan Onesimus ada dalam hubungan yang retak.
Filemon tentu marah dengan Onesimus karena dia telah dirugikan. Onesimus juga tentu ada dalam keadaan takut karena dia merugikan tuannya, sehingga akhirnya mencari aman, dia lari meninggalkan tuannya. Nah, namun yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa ini kita membaca bahwa ada seorang yang menjadi orang tua rohani. Itulah Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai orang tua rohani, dia memberikan nasihat kepada Filemon untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan Onesimus sebagai satu keluarga Allah. Tentu Bapak Ibu kalau kita merenungkan sampai di sini saja, tentu kita berpikir ya ngapain lagi? Si Onesimus itu kan seorang hamba, seorang budak. Dia sudah merugikan tuannya. Untuk apa lagi diambil lagi atau istilahnya dibawa lagi untuk dimaafkan dan melakukan segala sesuatu yang artinya dipulihkan lagi hubungan itu. Mungkin kita berpikir seperti itu karena kita melihat status daripada Filemon yang adalah tuan dan Onesimus yang adalah hamba. Tapi yang menarik dalam bacaan kita pada hari ini, nanti Bapak Ibu bisa membaca seluruh kitab Filemon karena ini hanya satu pasal ya. Nanti Bapak Ibu akan melihat di sana ternyata Rasul Paulus punya pemikiran yang berbeda. Dia justru minta kepada Filemon sebagai anak rohaninya, dia minta agar Filemon tidak membiarkan hubungan yang retak ini. Dia meminta bahkan Filemon untuk memulihkan hubungan yang retak dengan Onesimus. Apa alasannya? Karena Onesimus yang dulunya belum bertobat, sekarang ini sudah bertobat. Artinya yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang dia sudah berubah, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Paulus menekankan kepada Filemon bahwa kita ini satu keluarga. Jangan memandang status. Kamu memang pernah jadi tuan dan Onesimus pernah menjadi hamba, tapi jangan lagi pandang status itu. Tapi mari lihat bahwa kita adalah keluarga Allah, satu keluarga Allah. Di dalam keluarga Allah tidak boleh ada hubungan yang retak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat apa saja nasihat Rasul Paulus kepada Filemon untuk Filemon bisa memulihkan hubungan yang retak dengan Onesimus. Ada 3 berkat rohani yang akan kita dapatkan pada saat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan. Inilah nasihat pertama daripada Paulus kepada Filemon. Itulah persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, di sana kita melihat Paulus menyampaikan ada 2 penekanan yang sangat penting. Bagaimana tentang hubungan yang erat atau bagaimana sebuah hubungan tidak menjadi retak, ya. Yang pertama kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam persekutuan dengan Tuhan yang tadi saya sampaikan poin yang pertama, kita lihat bahwa Paulus menekankan adanya kasih kepada semua orang kudus yang dihubungkan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang keempat ya sampai dengan ayat yang seterusnya dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sana bahwa ada 2 hal yang sebenarnya sangat erat hubungannya. Itulah kasih kepada sesama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, inilah sesungguhnya yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon. Seolah Paulus berkata seperti ini, Filemon, engkau telah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Engkau telah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu engkau juga harus hidup dalam kasih kepada sesama. Atau kita bisa katakan bahwa kasih kepada sesama itu
sangat erat hubungannya dengan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita bertumbuh iman kita kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya makin besar pula kasih kita kepada semua orang. Bapak Ibu, hubungan yang retak dalam keluarga Allah itu sebenarnya disebabkan karena adanya krisis kasih. Sekali lagi ya, hubungan yang retak dalam keluarga Allah itu sebenarnya disebabkan karena adanya krisis kasih. Apa maksudnya? Keretakan ini hanya dapat dipulihkan dengan adanya kasih yang melimpah, dan kasih yang melimpah itu hanya dimungkinkan bila kita mengalami pertumbuhan iman melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi, kalau saya sedikit menguraikan secara sederhananya seperti ini. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saya rasa kita semua mengaminkan hal ini ya Bapak Ibu. Kita semua sudah percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu harus bertumbuh, kata firman Tuhan. Semakin iman kita bertumbuh, maka sebenarnya aplikasi daripada iman itu pun semakin meningkat. Semakin iman kita bertumbuh, seharusnya kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat. Dan bila kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, artinya ada peningkatan dalam kasih kita kepada Tuhan, maka seharusnya kasih kita kepada sesama pun itunya juga meningkat. Jadi erat sekali hubungannya. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami keadaan yang retak, yang tidak bisa mengasihi sesama, walaupun itu adalah saudara seiman? Tadi dikatakan bahwa hal itu terjadi karena dia mengalami krisis kasih. Bisa jadi karena kasihnya kepada Tuhan, karena imannya kepada Tuhan menurun atau semakin pudar, maka yang terjadi adalah kita tidak lagi bisa mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kunci yang pertama. Pemulihan hubungan yang retak adalah kita meningkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat, semakin kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat, dan kasih kita kepada sesama pun akan juga meningkat. Sehingga akhirnya kita dengan rela hati memulihkan hubungan yang retak dengan sesama kita. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu. Mari kita lihat nasihat yang kedua dari Paulus kepada Filemon tentang memulihkan hubungan yang retak. Yang kedua adalah menerima sebagai anggota keluarga Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hal kedua ini seolah Paulus ingin meminta kepada Filemon bahwa Filemon harus menerima Onesimus sebagai pribadi yang berbeda dengan Onesimus yang belum bertobat ketika dia ada di rumahnya. Kita ingat ya, tadi di pendahuluan saya katakan Onesimus itu dulu adalah budak atau hamba yang bekerja kepada Filemon. Tapi Paulus menyampaikan bahwa ada perubahan status rohani daripada Onesimus. Dulu dia belum bertobat, tapi sekarang Onesimus itu sudah bertobat. Dan pertobatan Onesimus itu sendiri Bapak Ibu tersirat dalam perkataan Paulus di ayatnya yang ke-10. Paulus mengatakan demikian, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa Onesimus ini adalah anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Nah, ini penting ya, ungkapan Paulus tentang anakku, buah hatiku. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Onesimus itu sudah bertobat. Melalui siapa? Melalui pelayanan Rasul Paulus.
Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa Onesimus itu ada anaknya yang terkasih ya, dikatakan anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Rupanya dalam penjara pun Paulus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Onesimus. Dan disitulah Onesimus mengalami pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup menjadi manusia baru di dalam Kristus, inilah yang mendorong Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Bukan lagi sebagai hamba yang belum bertobat, tetapi menerimanya sebagai saudara yang kekasih. Ayatnya yang ke-10 ya, tadi dikatakan mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Kalau kita baca juga di dalam ayat ini dikatakan ya, di dalam ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu saya baca mulai ayat 8 ya. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Menarik ya Bapak Ibu, Paulus tidak berkata, "Hai Filemon, kamu harus terima Onesimus." Tidak. Tapi dia meminta biarlah itu mengalir dari hati Filemon, dari keikhlasan hati Filemon untuk menerima kembali Onesimus dengan cara pandang yang berbeda, yang tidak melihat Onesimus sebagai budak, tetapi melihat Onesimus sebagai saudara yang kekasih. Dan kalau kita membaca di sana dikatakan bahwa Paulus ingin sekali, ingin supaya Filemon ini mempunyai pandangan yang sama tentang Onesimus. Sebab Paulus katakan bagiku sudah demikian. Artinya Paulus pun mempunyai pandangan bahwa Onesimus bukan lagi seorang hamba, tetapi ia berubah status dari hamba menjadi saudara yang kekasih. Perhatikan di ayat 17 Bapak Ibu. Di sana dijelaskan juga ya, di ayat 7 maksud saya, di ayat 7 ya. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Di sana Paulus menyebutkan kepada Filemon sebagai saudaraku, dan Paulus menyebutkan Onesimus sebagai anakku ya, di ayatnya tadi yang ke-10 Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi dasar mengapa Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai anggota keluarga Allah. Paulus ingin mengatakan bahwa semua manusia itu pasti memiliki kelemahan, tetapi bukan berarti ia tidak dapat bertobat dan berubah dalam hidupnya asalkan ia mau datang kepada Tuhan. Onesimus dahulu memang tidak berguna bagimu, Filemon, itu kata Paulus ya, di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dalam kebenaran ini Paulus mengatakan dahulu memang Onesimus tidak berguna bagimu, tapi sekarang dia setelah bertobat, setelah statusnya berubah menjadi hamba Tuhan, menjadi saudara kekasih, menjadi orang yang sudah diselamatkan, maka statusnya adalah saudara keluarga Allah. Sekarang dia akan sangat berguna bagimu maupun bagiku. Jadi berguna di sini Bapak Ibu bukan karena Onesimus melakukan sesuatu, tapi karena statusnya yang sudah diubahkan. Dan kalau Filemon bisa menerima Onesimus, maka tentu ini menjadi kesaksian yang baik bagi Filemon. Karena Filemon bisa menerima seorang yang pernah menyakiti hatinya atau pernah membuat dia kecewa. Tapi karena statusnya yang sudah berubah, Filemon akhirnya bisa melihat Onesimus sebagai saudara seiman.
Tapi jangan lupa bahwa Onesimus juga dikatakan oleh Paulus, dia bukan hanya berguna bagi Filemon untuk kesaksian pribadi Filemon, tetapi dia juga berguna dalam hal pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu rindu menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi kerajaan Allah. Kunci menjadi pribadi yang berguna adalah kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Orang yang mengalami pertobatan yang sejati, terlepas dari apapun latar belakangnya. Mungkin kita berkata, dia itu orang yang gak berguna karena perbuatannya yang jahat, karena kehidupan yang tidak benar. Tapi bila seseorang diberi kesempatan dan dia mau bertobat sungguh-sungguh, maka dia bisa menjadi pribadi yang berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, inilah dasar Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus, bukan sebagai hamba, tapi sebagai status yang baru, sebagai sesama anggota keluarga Allah. Mari kita lihat aplikasi atau permohonan Paulus kepada Filemon untuk memulihkan hubungan yang retak. Kita lihat nasihat yang ketiga adalah melepaskan pengampunan bagi Onesimus. Bapak Ibu yang terkasih, atas dasar pertobatan Onesimus, Paulus juga ingin meminta kepada Filemon agar ia mau melepaskan pengampunan kepada Onesimus yang telah merugikannya. Seperti halnya Tuhan Yesus telah mengampuninya. Ini dasar pengampunan kita ya Bapak Ibu. Jadi memang selama kita tinggal dalam sakit hati, selama kita hanya memikirkan semua kepahitan yang kita alami karena perbuatan seseorang, sulit bagi kita untuk bisa mengampuni. Tapi kalau kita mengarahkan pandangan kepada pribadi Yesus, Dia telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Maka sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita pun seharusnya bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menarik dalam bacaan kita ini, Paulus tidak hanya memberi nasihat kepada Filemon agar Filemon menerima kembali Onesimus, tapi Paulus sebagai pribadi yang menjadi orang tua rohani bagi keduanya ya, bagi Filemon maupun juga bagi Onesimus, Paulus tidak melepas tangan begitu saja terhadap apa yang dia berikan sebagai nasihat. Dikatakan bahwa dia justru memberikan jaminan bahwa semua hal yang telah merugikan Filemon udah gak usah diperhitungkan, gitulah kira-kira ya. Kita baca di ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Seolah Paulus bilang begini, Filemon, kamu harus menerima Onesimus karena dia sudah bertobat. Dia sudah menjadi sama seperti kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Kalau kamu masih berpikir, masih berat karena kamu pernah dirugikan, kata Paulus ya, ini dengan bahasa saya sendiri. Seolah Paulus bilang begini, semua kerugian itu saya tanggung, saya bertanggung jawab. Kalau kita membaca bagian ini, maka seharusnya Filemon yang mendengarkan hal ini, tentu dia malu ya dengan pernyataan Paulus ini kan. Atau bisa jadi dia harusnya berpikir begini, wah kalau Paulus saja sudah menjamin mau membayar kerugian yang pernah dilakukan Onesimus, ini berarti bahwa Paulus meyakini akan perubahannya Onesimus. Seharusnya Filemon tidak menyaksikan perubahan dalam hidup Onesimus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 19 juga dikatakan, ditegaskan di sana, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ini menarik ya Bapak Ibu. Ini sebuah permohonan sudah ditambah dengan ketegasan bahwa memang Filemon harus memulihkan hubungan yang retak dengan Onesimus.
Ibu bapak saudara, orang yang telah diselamatkan dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan hendaknya juga mau melepaskan pengampunan kepada saudaranya, sebab Allah telah lebih dahulu mengampuninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? 3 hal tadi ya, nasihat daripada Paulus kepada Filemon. Bahwa yang pertama, Paulus mau supaya Filemon semakin memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan demikian, dia bisa memiliki hubungan yang erat juga dengan sesama. Yang kedua adalah menerima Onesimus, menerima seseorang yang sudah menyakiti hati kita dengan menerima dia sebagai anggota keluarga Allah, dengan memberikan kepadanya kesempatan untuk bertobat. Dan yang ketiga adalah melepaskan pengampunan bagi Onesimus. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, maka kita lihat ada 3 aplikasi yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian saat ini. Yang pertama adalah Tuhan menginginkan agar keluarganya, keluarga Allah, hidup dalam kerukunan. Namun pada kenyataannya keretakan hubungan masih bisa terjadi. Masih dapat terjadi maksud saya. Bahkan dalam persekutuan sebagai keluarga Allah, hal ini pun masih saja terjadi. Jika saat ini Bapak Ibu merenungkan, mengevaluasi diri, saya sedang mengalami krisis dengan seseorang. Saya sedang mengalami hubungan yang retak dengan seseorang. Saya tidak tahu itu siapa. Mungkin bisa jadi anggota keluarga kita sendiri, bisa jadi rekan dalam pekerjaan, tapi bisa jadi juga mungkin rekan dalam pelayanan. Kalau kita saat ini sementara mengalami keretakan hubungan dengan sesama, maka sadarilah Bapak Ibu bahwa kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sedang mengalami krisis kasih? Hal ini terjadi karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak terpelihara dengan baik. Komitmen untuk meningkatkan hubungan dengan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, ini merupakan langkah utama dan pertama untuk memulihkan hubungan yang retak. Jadi tidak usah salahkan orang lain. Mari lihat diri kita sendiri. Adakah saya sedang mengalami krisis kasih karena hubungan saya yang dengan Tuhan jauh sehingga akhirnya saya tidak lagi memiliki kasih Tuhan dengan baik dalam diri saya. Saya tidak lagi bisa melakukan kasih Tuhan itu juga untuk orang lain karena kita punya hubungan yang jauh dengan Tuhan. Mungkin secara praktisnya saat teduh kita mulai tidak teratur. Kita mulai sibuk dengan mulai kegiatan ini dan itu sehingga akhirnya komitmen kita yang dulu mengambil waktu teduh setiap pagi sudah mulai bergeser. Nah mari Bapak Ibu kita kembali lagi. Dan jangan tunggu ada hubungan yang retak baru kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tapi teruslah miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita terus dapat menyatakan kasih kepada sesama kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, seorang yang telah berbuat salah masih dapat memperbaiki diri. Ya. Seorang yang pernah berbuat salah tidak selamanya dia akan terus salah. Bagaimana caranya seorang yang telah berbuat salah bisa memperbaiki diri? Caranya hanya satu. Pulihkan hubungan dengan Tuhan. Kesungguhan datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan saja selalu memberikan kesempatan. Saya bisa katakan untuk kita ya, untuk kita Bapak Ibu, bukan hanya kesempatan kedua, mungkin udah ketiga, mungkin keempat, mungkin ke-100 dan mungkin kesekian kalinya. Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Buktinya apa? Sampai hari ini kita masih hidup. Buktinya sampai hari ini kita masih diberi kesempatan melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan saja sabar dengan kita, kalau Tuhan saja terus membuka kesempatan bagi kita untuk bertobat, maka sebagai orang-orang percaya seharusnya kita juga memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang mungkin telah melakukan
perbuatan yang menyakiti kita. Biarlah orang tersebut juga kita bawa datang kepada Tuhan, untuk dia bisa mengalami perubahan. Berikanlah kesempatan kepada orang untuk dia bisa membuktikan diri. Dan bila orang itu sudah bertobat, terimalah dia sebagai anggota keluarga Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang ketiga yang menjadi aplikasi kita adalah mari kita tidak menahan kebencian terhadap seseorang, tapi mari kita melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan itu berarti kita tidak lagi memperhitungkan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana Yesus telah mengampuni kita, demikianlah Ia mau agar kita dengan rendah hati dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa hubungan dengan Tuhan adalah kunci untuk menjaga hubungan dengan sesama. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami sangat mengucap syukur karena hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami sebagai anggota keluarga Allah, kami dapat dengan sukacita memulihkan hubungan-hubungan yang retak yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini ada di antara kami yang mengikuti persekutuan ini, kami ada dalam hubungan yang retak, Tuhan bawa kami untuk kami tidak mempertahankan diri kami, mempertahankan harga diri kami, mempertahankan gengsi kami. Tapi tolong kami Tuhan supaya dengan rendah hati kami mau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami mau memulihkan hubungan yang retak dengan sesama dengan cara kami sungguh-sungguh melihat sesama kami adalah anggota keluarga Allah. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami sungguh menjadi pribadi yang memiliki kasih kepada sesama. Karena itu biarlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, supaya kasih kami kepada sesama pun melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Hamba terbatas menyampaikannya, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau yang berfirman. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara kepada semua Bapak Ibu yang ada. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya didengar, tapi kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Sehingga dalam hidup kami damai sejahtera Tuhan melimpah, karena kami memiliki persekutuan yang indah, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ya Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk PA Del. Kami terus menyerahkan PA ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kalau sampai hari ini Tuhan terus memakai PA ini, kami tahu bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mau berdoa untuk PA ini secara khusus, biarlah Tuhan terus memberkati dan terus memakai melalui PA ini, penelan Alkitab ini Tuhan. Kami semua boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun saja kami berada. Bahkan biarlah lebih banyak lagi orang atau pribadi yang dapat dijangkau melalui PA ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini menyerahkan untuk semua pengurus yang ada, pembina. Kami serahkan semua ibu-ibu, bapak yang terkasih ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Devi sebagai pembina dari PA Del. Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Kami bersyukur beberapa waktu yang lalu Ibu Devi boleh bertambah usia, berulang tahun. Juga beberapa ibu yang lain. Doa kami biarlah Tuhan terus memberkati Ibu. Tuhan tolong agar Ibu Devi terus diberi kesehatan, diberi kekuatan. Bahkan Tuhan juga yang akan terus memberkati Ibu Devi, memberkati dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kami juga terus berdoa bagi pengurus PA Del yang lain, supaya Tuhan juga terus memberkati mereka. Apapun yang ada dalam program PA Del ke depan ini, kami tetap serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk semua anggota yang ada di PA Del, supaya semua anggota terus bertumbuh dalam iman, bahkan memberi diri untuk melayani Tuhan, dan bisa menjadi agen kasih Allah dimanapun berada.
Saat ini kami terus berdoa menyerahkan untuk pemerintah negara bangsa kami juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati pemerintah negara kami. Berdoa supaya pemerintah negara kami ini terus dimampukan oleh Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Kami berdoa supaya Tuhan terus berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan di dalam mengambil keputusan apapun, biarlah hati yang takut akan Tuhan terus menyertai perjalanan hidup dari para pemimpin negara ini. Kami terus berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Luhut Panjaitan dalam keberadaannya, kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai menteri. Kami berdoa biarlah Engkau terus berkati hamba-Mu, Tuhan, yang akan menolong agar Bapak Luhut Panjaitan terus diberikan pertolongan oleh Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah segala kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui semua tugas kenegaraan yang ada, Tuhan yang akan terus memampukan dan memberkati, supaya semua kepercayaan dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua boleh berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan keluarga. Tuhan juga terus menolong anak, menantu, cucu dimanapun. Tuhan terus berkati keluarga Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan Ibu Devi, supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini kami terus teringat untuk negara dan bangsa ini. Mari Tuhan beri hikmat dalam menghadapi berbagai macam masalah di negara ini. Tuhan yang akan tolong supaya Indonesia tetap terlindungi oleh Tuhan. Tuhan yang akan tolong supaya Indonesia dapat mengatasi semua krisis yang terjadi pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan bangsa ini untuk tetap berdiri dan dapat melewati tantangan demi tantangan yang ada di depan ini Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk juga pemilihan umum yang akan datang di tahun 2024. Doa kami supaya Tuhan kiranya menyatakan kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan kerinduan kami, orang yang tepat yang akan memimpin negara ini, itulah orang yang ada di hati Tuhan. Karena itu kami berdoa meminta kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik ya Tuhan bagi negara ini Bapa. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba Tuhan di gereja, di ladang pelayanan, di ladang misi. Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu supaya mereka pun dapat terus ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam anugerah berkat Tuhan. Pelayanan yang ada dapat dilakukan dengan baik, melalui mereka banyak jiwa boleh diselamatkan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan sudah menolong dalam persekutuan kami bersama. Kami berdoa untuk semua Bapak Ibu yang dengan setia hadir dalam persekutuan. Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang saat ini punya masalah, Tuhan beri jalan keluar supaya semua kami bisa terus menang di dalam Engkau. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan telah Engkau dengar, karena kami menaikkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom.